Shalom dan selamat pagi semua jemaat EPK. Berjumpa sekali lagi kita dalam kebaktian online pada minggu ini. Dan untuk saudara-saudari yang pertama kali mengikuti kebaktian online ini, kami menjemput saudara-saudari untuk mengambil sedikit masa untuk mengisi borang. Dan borang boleh di-scan melalui QR code yang ada di skrin sekarang. Sebelum kita memulakan acara kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Pada minggu ini, Engkau sudah menyertai kami, memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak kami. Dan Bapa, pada saat ini Tuhan, kami ingin serahkan setiap daripada hati kami supaya saat kami memuji menyembah Engkau, biar Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami. Engkau membuka hati kami saat kami juga mendengar sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan semua ini ke tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan sekarang saya ingin menjemput saudara Isaac yang akan memimpin kita dalam sesi Pigi Sembah. Dipersilakan Isaac. Hello, Shalom EPK. How are you guys doing? I hope you guys doing fantastic as usual. So it's time to praise and worship Jesus, and let's get on our feet and let's praise Him. Let's go. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Let's go! Oh, yes Lord. Man, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Oh yes Lord. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Oh, ku takkan berhenti. Yes Lord.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, dan kini hanya untukmu. Amen. Haleluya. Oh. Hanya kau, oh, oh, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yes Lord, selamanya, selamanya. Yes, Lord, you are the way maker. Your name is above all name, oh Lord. Yes, Lord, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Sing, you are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are way maker, miracle worker,
promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh Lord, you are the God above all name. Yes, Lord, you are the waymaker. Oh, man. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, here, mending every heart. I worship you. I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 Hallelujah. That is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise, like in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Who you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Sing it, oh, He's working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it. Sing it, church. Oh, sing it. Oh, you're working, oh God. Oh, yes, Lord. Even when I don't see you're working, even when I don't see you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Sing it, church. That is who you are. Name above all name. Oh Lord, yes Lord. Oh Jesus, your name is above everything, above all evil, above all cancer, above all sickness. Yes Lord. Oh, we surrender everything to you, Lord, because you are waymaker. You are, yes, promise keeper. Yes Lord. Yes Lord. Name above all name. You are waymaker, good worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Sing, that is who you are. You are. That is who 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 you are. Amen. Hallelujah. Praise Lord. Praise and worship you, Lord. Oh, praise upon you, Lord. Oh, yes, Lord. That is who you are. That is who you are. Untuk minggu ini, kita mempunyai 2 pengumuman kepada semua. Yang pertama ialah perjumpaan Excel Kids Online Meet yang akan diadakan pada malam ini jam 8.30 bersama dengan Cikgu Ned. Ibu bapa, kita galakkan anda untuk mempersiapkan anak anda
sebelum mereka menyertai perjumpaan online ini. Dan untuk pengumuman yang kedua ialah tentang Connect Group. Pada minggu ini kita akan mengadakan Connect Group seperti biasa, iaitu melalui online. Sila rujuk kepada ketua CG masing-masing ataupun kepada WhatsApp group CG masing-masing untuk mendapatkan bahan pelajaran untuk minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi. Sila bank in setiap pemberian saudara-saudari ke bank account yang tertera di skrin sekarang. Dan hantarkan maklumat bank in kepada nombor WhatsApp ataupun email yang ada di skrin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan juga, saya akan pimpin kita di dalam doa untuk sembahan kita dan juga untuk khotbah yang kita akan dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan, kemurahan, atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan Bapa, pada saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan kepada Engkau, biar setiap pemberian kami ini terus membawa kemuliaan kepada nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, agar pengurusan gereja Tuhan diberi hikmat, diberi kebijaksanaan Tuhan untuk mengendalikan kewangan ini. Kami juga berdoa Tuhan, biar Engkau pakai kewangan ini Tuhan untuk memberkati ramai jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk khotbah pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau pakai Pastor Sam Tuhan untuk berbicara kepada kami. Bapa, apa yang sudah dia persiapkan Tuhan, biar ia menjadi suatu wahyu, menjadi suatu rema kepada kami, menjadi suatu peneguhan, menjadi suatu kelegaan kepada setiap daripada kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo Shalom EPK, apa kabar semua? Tuhan Yesus memberkati. Berbulan-bulan saya bawa firman Tuhan hanya melalui online saja buat saudara semua. Kita belum on-site, di mana saya belum on-site dengan saudara, tapi hanya melalui online sahaja. Namun begitu, kita tetap berdoa dan berharap bahwa biarpun melalui saluran ini, saudara dilayani, diberkati di dalam penerimaan firman Tuhan ini. Tajuk yang saya bawa hari ini kepada saudara-saudari semua adalah This is the move, saudaraku. Tajuknya This is the move, ataupun inilah gerakan Tuhan. Sepanjang bulan September ini kita membawa, saudaraku, tema khotbah yang menekankan kepentingan pergerakan dan juga pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita secara pribadi maupun di dalam gereja, persekutuan, dan juga hidup kita sebagai seorang pribadi di dalam sebuah bangsa, saudaraku, Malaysia, Indonesia, di mana saja kita dipanggil untuk berada, melayani, bekerja. Saudaraku, kita mau mengalami gerakan Tuhan. So tajuknya, This is the move. Inilah gerakan Tuhan. Inilah gerakan Tuhan. Dan saya mau percaya bersama dengan saudara, apa yang kita alami selama 19 bulan ini tidak akan menghalang gerakan Tuhan. Tidak akan menghalang pekerjaan Tuhan. Sehingga membawa dampak di tempat-tempat yang perlu di dalam bangsa, di dalam hidup, di dalam, saudaraku, gereja, di dalam tempat kerja, di keluarga, dan di mana sekalipun. Kita berdoa bersama. Tuhan, berkati pendengaran firman. Kami membuka hati Tuhan untuk mendengar akan gerakan Roh Kudus di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, salah seorang panglima tentera Yunani yang terkenal, nama dia, saudaraku, adalah Themistocles, saudara. Namanya ada Themistocles. Themistocles ini adalah, saudara, seorang panglima tentera Yunani yang boleh juga dikatakan seorang ahli politik yang sangat terkenal, tetapi mempunyai kepakaran dalam perang, terutamanya perang di laut. Pada suatu ketika tentera Yunani diserang oleh tentera
Parsi, di mana saudaraku kuasa tentera Parsi sangat besar. Kapal-kapal perang mereka begitu banyak. Dan mereka diketuai oleh Raja Xerxes. Memang seorang raja yang sangat terkenal dengan perang, saudaraku. Dan pada waktu saudara tentera Parsi begitu besar kuasa mereka dan mereka menyerang tentera Yunani. Dan tentera Yunani pun saudaraku mula undur mencari strategis untuk menyerang balik. Dan sedang mereka berundur dan menunggu untuk mendapat panggilan ataupun mendapat arahan dari Themistocles, panglima tentera laut mereka. Mereka menunggu dan mereka menunggu dan mereka menunggu. Tidak ada arahan. Tentera Yunani mula merasa bahwa kenapa Themistocles tidak memberi arahan? Apa dia sudah bersahabat dengan musuh? Apa dia takut? Apa dia menjadi serba salah? Apa dia sudah hilang hala tuju kemana perang ini akan berjalan? Jadi saudaraku, tentera Yunani sudah mula mau memberontak karena mereka menunggu dan mereka menunggu dan mereka menunggu. Tidak ada arahan. Nah saudaraku, akhirnya pada kira-kira jam 9 pagi, saudaraku, bila terjadinya saudaraku hembusan angin yang kencang dari darat saudaraku ke laut, pada waktu itulah Themistocles yang tahu tenteranya sangat kurang, tidak boleh berdepan dengan tentera Xerxes yang begitu besar. Apa yang dia menunggu adalah tiupan angin jam 9 pagi supaya mereka boleh memasang sau, saudaraku, supaya ia boleh membawa mereka tanpa orang mendayung perahu mereka. Dan setiap orang yang tadi menjadi pendayung sekarang keluar bangkit dan menjadi tentera dan melawan kuasa Parsi, saudaraku. Dan akhirnya ternyata strategis yang dipakai oleh Themistocles, saudaraku, di dalam perang ini berjaya. Dan mereka berjaya menolak tentera Xerxes daripada kawasan Yunani, saudaraku. Jadi saudara, hembusan angin pukul 9 pagi itu adalah rahsia kemenangan terhadap tentera yang besar. Bagaimana Themistocles tahu bahwa jam 9 pagi, saudaraku, akan ada gerakan angin yang sangat besar itu, saudara? Itu adalah rahasia yang hanya Themistocles sahaja yang tahu bagaimana dia dapat mengenal rahasia pergerakan angin itu. Nah saudara yang kekasih, saudara, that was the move. Itulah gerakan yang menyebabkan, saudaraku, Themistocles berjaya mengalahkan tentera yang sangat besar. Apa saudara tahu bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudaraku, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu ada juga satu kejadian. Dan Rasul Petrus berkata kepada orang-orang yang sangsi dengan gerakan Tuhan. Dia bilang, hey, ini bukan orang mabuk. Ini baru pukul 9 pagi. Apa yang mereka alami adalah gerakan Tuhan. We feel the move of God. Kisah Para Rasul pasal 2, saudaraku. Ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan saudara, ayat 3, dan tampaklah apa yang terjadi. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Saudara, di dalam ayat yang saya baru bacakan ini adalah kejadian gerakan Roh Kudus yang belum pernah dialami. Saudara, zaman dulu-dulu, yaitu sebelum perjanjian baru, Roh Kudus hanya diberikan kepada beberapa orang sahaja yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan juga tanggung jawab rencana Tuhan di dalam muka bumi ini. Bukan semua orang yang mendapat Roh Kudus di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru. Apa yang terjadi kepada mereka adalah janji Tuhan bahwa semua orang akan mula mengalami kuasa Roh Kudus.
Nah saudara, apa yang kita lihat di dalam cerita ini, mereka semua berada di satu tempat yang dikenali di Yerusalem. Dan hari itu dikenali sebagai hari Pentakosta. Pentakosta saudaraku ada 50 hari daripada hari kebangkitan Yesus. Dan tiba-tiba ada lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Lawatan Roh Kudus yang menyebabkan murid-murid Yesus yang dulunya takut bersembunyi di belakang pintu-pintu terkunci, saudaraku. Selepas mereka mengalami lawatan Roh Kudus, Petrus sendiri, saudaraku, yang dulunya seorang pengecut. Petrus sendiri yang dulunya menyangkal Yesus 3 kali karena takut akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang menentang Yesus, juga akan menangkap Petrus. Dia sendiri takut. Dia sendiri, saudaraku, menyangkal Yesus. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun atas Petrus, dia bangkit dan membawa firman, saudaraku. Mungkin ada 5.000, mungkin ada 10.000 orang di sana. Alkitab berkata 3.000 orang dalam satu hari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena khotbah yang dibawa oleh Petrus. Dari mana dia dapat kuasa ini? Kuasa itu datang daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang turun di atas dan menghinggapi mereka semua. This is the move. Dan orang-orang di sekitar itu berkata, apa ini orang-orang? Mereka berbahasa roh. Mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang keempat, saudaraku. Kita bacakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada banyak orang dari tempat-tempat lain datang untuk menyembah Tuhan di dalam masa Pentakosta itu. Dan rasul-rasul dan 120 orang murid-murid Yesus yang menerima Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa mereka dari kawasan lain. Macam mana mereka boleh berkata? Itu bahasa roh yang diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada mereka. Nah saudara, itu bukti turunnya kuasa Roh Kudus di atas mereka. Nah saudara tahu, gereja mengalami ledakan pertumbuhan. Gereja mengalami ledakan, saudaraku, mujizat. Gereja mengalami, saudaraku, terombosan yang besar untuk menjangkau dan masuk ke kawasan-kawasan dari luar Yerusalem karena gerakan Roh Allah ini. This is the move. Apa yang terjadi adalah sesuatu yang mereka belum pernah pikirkan. Mereka belum pernah, saudaraku, bersiap untuk merasakannya. Saya mau bawa saudara kepada satu tempat lain di dalam perjanjian lama, di mana juga ada gerakan Tuhan yang mereka tidak sangka-sangka. Sama seperti Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudaraku, Petrus berkata, ini pukul 9 pagi, mana ada orang mabuk? Karena mereka dituduh mabuk. Bila mereka berbahasa roh, mereka dituduh. Mereka bilang, ini pukul 9. Sama seperti the Mysticals, tentera Yunani, saudaraku, dia merasakan ada tiupan angin pukul 9 pagi. Begitu juga ada lawatan Tuhan pada waktu itu kepada di dalam Kisah Para Rasul 2. Sesuatu yang tidak disangka-sangka. Satu yang tidak disangka-sangka, boom, terjadi. Begitu juga cerita seterusnya, saudaraku. 1 Tawari 14, kita melihat dalam ayat yang ke-14. Nah, saudara tahu daripada ayat 8 hingga 15 adalah cerita penuhnya. Saya fokuskan ayat 14 dan 15. Okay, I just focus verse 14 and 15 for our focus so that we can save some time. Nah, saudara, apa yang terjadi di dalam cerita ini adalah Daud baru saja diangkat menjadi raja seluruh Israel. Sebelum itu dia hanya raja Yehuda. Sekarang dia menjadi raja seluruh Israel. Dan memang orang Filistin memang takut. Dia tidak mau dua-dua kerajaan ini bersatu. Kalau mereka ada kerukunan, pasti mereka lebih strong, lebih kuat. Jadi tentera Filistin ataupun tentera Filistin menyerang mereka. Bila mereka serang mereka, Raja Daud, dan pertama kali Raja Daud berdoa, Tuhan, haruskah saya serang mereka? Dan Tuhan katakan, serang, kamu akan menang. Dan memang ternyata Daud menang. Nah, Alkitab berkata, tentera Filistin, saudaraku, datang kedua kali. Tentera Filistin ini datang kedua kali menyerang. Dan Daud bertanya, Tuhan, apakah perlu saya serang juga, Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, iya serang, tetapi jangan ikut cara first time. First time kamu serang dia terus ke depan. Mereka maju ke sini, ke depan, ke arah kamu, dan kamu pergi serang terus ke depan mereka dan bertempur. Itu yang terjadi dalam perang pertama. Mari kita lihat. Ini adalah pertanyaan Daud kali kedua. Bila tentera
musuh menyerang mereka sekali lagi. Maka bertanyalah lagi Daud, ya, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Kemudian ayat 15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentera orang Filistin. Nah saudara, kita melihat Tuhan berkata, jangan serang mereka dari belakang, tetapi kamu serang mereka dengan membawa diri kamu dari jurusan pokok-pokok kertau. Berarti saudara, tentera musuh sedang maju, ada banyak pokok kertau ataupun mulberry trees. Banyak pokok kertau, musuh sedang maju. Tuhan berkata, kamu gerak di tepi. Kamu gerak di tepi, kamu gerak di tepi, bergerak di tepi, dan tiba-tiba kau keluar daripada jurusan pohon-pohon kertau dan kau serang musuh kamu. Bila mereka harus keluar dan serang. Ayat 15 berkata begitu saudara. Ayat 15 berkata, dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentera orang Filistin. Nah, apa yang mereka mesti buat? Bila mereka dengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu. Wah, saya pun dengar ini, saya pun heran lah, macam mana ini? Macam mana mereka mendengar bunyi tentera di atas, saudaraku, pohon-pohon, di puncak pohon-pohon kertau itu. Nah ingat, kali ini Tuhan mengajar tentera Daud untuk mendengar. Sebagai tentera yang pernah lawan banyak perang, mereka pandai melihat hala tuju musuh, barisan musuh, bagaimana mereka mengatur diri, apa strategi mereka. Mereka sudah biasa melihat dan memperhati dan membuat keputusan mengikut mata mereka. Bukankah begitu kita juga? Kita pandai membuat keputusan mengikut apa yang kita baca, apa yang kita saudaraku lihat, apa yang kita perhatikan, laporan jangkitan, laporan berapa orang mati, laporan siapa mendapat jangkitan, negeri yang mendapat jangkitan paling tinggi. Nah kita tahu Sarawak sudah beberapa hari sudah paling tinggi dan kita hanya pandai menggunakan mata kita. Tentera juga sama, pandai menggunakan mata mereka untuk menyerang musuh. Tetapi sekarang Tuhan berkata, no, it's going to be different. Kamu tidak akan menggunakan mata, tetapi sedang kamu membawa dan melangkah menyerang musuh kamu, kamu akan bertempur, keluar berperang di depan mereka untuk memukul kalah tentera orang Filistin itu. Tuhan berkata bahwa kamu akan menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila mereka keluar dari jurusan pohon-pohon kertau, mereka akan mendengar, saudaraku, bunyi derap langkah. The marching of the army on the top of the mulberry tree. Mereka tak biasa melatih telinga mereka untuk mendengar. Mereka biasa melatih mata mereka. Bukankah saudaraku di dalam buku Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Yesus sendiri berkata kepada 7 gereja, saudaraku, yang di Turki itu 7 gereja, di mana dia mengatakan setiap kali di akhir dia menyampaikan message pribadi kepada semua gereja itu. Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengar apa yang Roh Kudus sedang katakan. Saudara, ini masa-masa susah. Pemimpin-pemimpin gereja ini masa-masa mencabar. Dan para jemaat ini masa-masa yang bukan masa-masa biasa. Kita tidak boleh melayani, kita tidak boleh memimpin, kita tidak boleh membuat keputusan, kita tidak boleh bergantung kepada apa yang biasa, tetapi yang luar daripada biasa. Seperti kisah para Rasul 2, apa yang terjadi luar daripada yang biasa. Pada waktu Roh Kudus turun dan mereka menjangkau
Satu orang khotbah, 3.000 orang terima Yesus. Luar daripada apa yang mereka jangkau. Saudaraku, angin yang sangat kencang bertiup, saudaraku, dan gerakan Roh Kudus luar daripada apa yang mereka jangkakan, saudaraku. Sama seperti Themistocles yang pergi berperang, saudaraku. Tentera sudah biasa melihat kalau musuh maju, kau mesti serang. Tetapi Themistocles berkata, tunggu. Pukul 9 pagi akan ada tiupan angin kencang dan kita akan berlayar dan menyerang musuh. Tapi mereka tidak paham. Mereka sudah biasa bergantung kepada apa yang biasa. Kamu dan saya sudah biasa bergantung kepada apa yang kita boleh melihat, boleh kita baca. Saudaraku, tapi Tuhan mengajar kita untuk tajamkan telinga. Seperti Daud, saudaraku, mendengar, saudaraku, bunyi di derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Ini bukan kerja tentera. Kerja tentera tengok hala tuju gerakan musuh. Dan begitulah saya berkata kepada tentera Tuhan di IPK ini, saudara semua. Belajar dengar apa Roh Kudus berkata. Begitu kamu akan memimpin. Kamu tak boleh pimpin menggunakan kepimpinan cara biasa. Kamu tak boleh pimpin menggunakan kepimpinan seperti dulu-dulu, saudaraku. Themistocles banyak memimpin. Dia adalah arkitek Navy, arkitek tentera laut Yunani, saudaraku. Terkenal dia. Dia sudah biasa berperang. Nampak musuh bertempur. Nampak musuh serang. Tapi Tuhan bilang, tapi pada hari itu bukan Tuhan. Tapi pada hari itu dia menunggu untuk tiupan angin. Tak pernah dilakukan. Tapi menang. Saya percaya. God is teaching us. Tuhan mengajar kita untuk mendengar. Pemimpin, pastor, semua dari IPK. Mari kita belajar mendengar apa Roh Kudus sedang melakukan. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang boleh memberikan kita kemenangan. Kalau kita ikut caranya Tuhan. Nah saudara, tiupan lawatan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2. Pekerjaan Tuhan di dalam 1 Tawarikh 14 yang saya bacakan. Cerita Themistocles semuanya seperti sama hala tujunya. Yaitu sesuatu yang terjadi di luar jangkaan, di luar kebiasaan mereka. I believe it's the same for us also. Sama juga untuk kita. Di musim susah pandemik ini, bila kita kembali beribadah, mungkin kita akan melihat cabaran bila kita buka gereja. Tetapi saudara, percayalah, IPK, mari percaya. Karena kita bergerak mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Kita akan membangun gereja dengan cara yang sangat luar biasa. We will build a different kind of a church. Because this is the move of God. Inilah gerakan Roh Tuhan yang belum pernah kita alami. Mari kita dengar apa Roh Kudus katakan. Sama seperti Yesus berkata kepada 7 gereja itu. Barang siapa yang mempunyai telinga, dengarlah apa yang Roh Kudus sedang bicarakan kepada kita semua. Saudara, Roh Kudus ini bukan untuk beberapa orang seperti zaman dulu dalam perjanjian lama. Seperti Gideon mendapat Roh Kudus, Yefta mendapat Roh Kudus, Daud mendapat Roh Kudus, Saul mendapat Roh Kudus. Bukan semua orang. Tapi puji Tuhan. Roh ini Roh Kudus untuk semua orang. Termasuk jemaat, termasuk pemimpin, termasuk pastor. Semua orang siap. Kamu boleh menerima kuasa Roh Kudus ini. Saya tunjukkan buktinya dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Maka anak laki-laki, anak laki-laki dan perempuan, bukan saja laki-laki. Alkitab bilang semua manusia, lelaki dan perempuan akan bernubuat. Semua dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Tak kira jantina, tak kira umur, lawatan Tuhan sudah siap untuk turun. Dan saudaraku ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bukan saja saudaraku jantina, bukan saja umur mereka, bukan saja status mereka yang muda, yang tua, saudaraku yang lelaki, yang wanita, saudaraku yang hamba-hamba, lelaki dan perempuan. Saudaraku, Tuhan berkata, di atas semua saya akan lawat mereka. Come on IPK, adakah kamu siap?
Adakah kamu siap untuk menerima lawatan Tuhan? Adakah kamu siap dijamah dan diberkati oleh Tuhan, saudaraku? This is the move of God. Inilah lawatan Tuhan. Inilah lawatan Tuhan. Dan inilah gerakan Tuhan yang belum pernah kita alami. Dan saya undang saudara, Bapak, Ibu semua untuk mengalami lawatan ini di dalam hidup kamu. Come on IPK. Come on IPK. Ini masanya. Ini musimnya. Buat Tuhan bergerak dengan cara yang lain daripada lain. Berarti saudara, kita akan melihat banyak mukjizat. Amin, percayakah? Kita akan melihat banyak jiwa-jiwa akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Percaya, katakan amin, saudaraku. Kita akan melihat banyak mukjizat. Kata amin, saudaraku. Nah, saudara, kita lihat di dalam musim COVID ini, saudara. Saya ada nama sekarang di dalam yang saya tulis semua jemaat yang sakit. Setakat ini yang saya tahu 42 orang yang sakit. Nah, saudaraku, daripada 42 itu, saya tahu lebih 36 sudah sembuh. Total, saudaraku, sudah sembuh mereka. 36 mereka sudah sembuh total, saudara. Nah, saudaraku, Tuhan sedang bekerja. Dan hanya ada 2 orang yang masuk hospital. 2 pun sudah pulang ke rumah. Tuhan bekerja. It's a move of God. Gerakan Tuhan yang belum pernah kita alami, saudaraku. Mari saudara, apa IPK sudah siap? Satu yang kita tidak pernah jangkakan, sangkakan. Satu yang kita tidak pernah pikirkan akan terjadi, itu yang terjadi. Dalam Kisah Para Rasul 2. Dalam Yoel pasal 2. Apa yang dikatakan dalam Yoel digenapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Semua terima Tuhan. Roh Kudus. Yang tua, yang muda, yang hamba, yang bebas, yang lelaki, yang wanita. Semua terima Roh Kudus. This is the move of God. Seperti Daud tidak pernah sangka bahwa Tuhan akan menolong dia menyerang dan menewaskan musuh daripada jurusan pohon-pohon kertau itu. Dan bila mereka mendengar langkah-langkah tentera di atas pohon kertau, tak pernah. Tapi Tuhan bilang, this is the move. Inilah gerakan yang kau akan menewaskan musuhmu. Jangan benarkan COVID mengalahkan kita. Jangan benarkan COVID melemahkan kita. Karena Tuhan sedang bekerja. This is the move. Inilah gerakan Tuhan. Mari IPK. Mari bangkit. Karena Tuhan akan melakukan perkara dahsyat. Tuhan akan melakukan perkara luar biasa. Dan kita akan melihat banyak jiwa baru masuk. Banyak mukjizat terjadi. Kita akan melihat ledakan pertumbuhan gereja. Kita akan melihat kebangkitan iman. Kesegaran iman jemaat. Saudaraku, karena inilah gerakan Tuhan. This is the move of God. Haleluya. Mari angkat tangan semua, saya mau doakan. Yang siap menerima gerakan Tuhan. Yang siap menerima gerakan Tuhan. Di rumahmu, di mana saja kamu sedang mendengar firman ini. Di mana saja kamu duduk dan menerima firman ini. Angkat tanganmu dan berkata, saya seorang pemimpin, saya seorang pastor, saya seorang jemaat. Ingat, tak ada satu orang pun yang dibeda-bedakan. Roh Kudus turun atas semua orang. Saya anak kecil, saya ini teruna, saya ini orang tua, saya ini hamba, saya ini seorang bebas. Tidak peduli. Tuhan mau curah di atas semua orang. IPK terima. Mari IPK terima urapan Tuhan. Haleluya, haleluya. This is the move. This is the move IPK. Haleluya. Bapak berkati gereja IPK. Berkati semua pastor dan pemimpin. Berkati Tuhan gereja ini. Sama seperti bila ada gerakan Tuhan. Ada ledakan mujizat. Ada ledakan pertumbuhan jiwa-jiwa. Ada ledakan pertumbuhan Tuhan gereja. Tuhan ada berbagai macam lawatan Tuhan di dalam gereja. Saya doakan itu terjadi. Karena ini gerakan yang luar biasa baru di atas Tuhan, atas gereja. Tuhan curahkan di atas semua jemaat IPK Tuhan. Yang muda sampai yang paling tua sekali Tuhan. Curahkan. Tuhan pemimpin ataupun jemaat biasa. Curahkan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kami. Untuk ledakan mujizat yang luar biasa. This is the move. Inilah gerakan Tuhan. Terjadilah di dalam IPK Tuhan. Terjadi di dalam gereja ini Tuhan. Haleluya. Bapa, saya doakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Dan saudara percayalah, kita akan melihat gerakan Tuhan yang luar biasa. This is the move of God. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Saudara dan saudari,
Saya percaya kalian diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sam sebentar tadi. Sesungguhnya firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kita untuk kita menjalani kehidupan kita setiap hari pada minggu-minggu yang akan datang. Pada pagi ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan pada pagi ini, kebaikan Tuhan dalam hidup Gideon dan sekeluarga sangat terbukti karena Tuhan telah memberikan kenaikan pangkat kepada saudara Gideon dan beliau akan berpindah bekerja ke Labuan dan beliau akan pergi ke Labuan pada 22 hari bulan ini. Dan justru itu, sebelum kita mendoakan beliau, kita ingin memberikan ruang dan waktu ini kepada beliau untuk memberikan sedikit kata-kata dan juga kesaksiannya kepada kita semua. Dengan itu, kita persilakan saudara Gideon. Hai, Shalom, keluarga IPK. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pemimpin pastor gereja karena telah memberikan saya peluang ini untuk berkongsi berkat Tuhan kepada kami dan keluarga kami. Seperti mana semua sedia maklum, keluarga kami beberapa minggu yang lepas bertarung dengan COVID-19, dan dalam kami mengalami kesulitan tersebut, berkat Tuhan turun kepada kami pada tanggal 12 September yang lalu. Saya telah menerima satu email bahwanya saya telah pun ditawarkan ke kenaikan pangkat ke lebih tinggi, di mana saya perlu bergerak ke Labuan di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jadinya saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun dalam kami positif, kami juga mempositifkan diri, kami juga berpikiran positif bahwa kami terus bersandarkan kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang kami tunggu, apa yang kami doakan, Tuhan sudah jawab. Dan pada tanggal 22 ini nanti saya akan terbang ke Miri, seterusnya 23 saya akan terbang ke Labuan dan akan bekerja dan menetap di sana. Terus sokong kami dalam doa, karena di sana sudah pasti saya akan kesorangan, dan di sini istri saya juga akan kesorangan. Dia akan menguruskan rumah kami. Dia juga istri dan dia juga seorang bapa. Dan kami bersyukur karena itu juga. Kami pasti ini rancangan Tuhan dan kami akan menurut kehendak Tuhan itu sendiri. Sekiranya dalam masa 6 bulan ini, dalam tempo saya memangku, sekiranya keadaan di sana oke, dan selepas anak kami yang sulung selesai SPM, kemungkinan saya akan membawa keluarga saya ke Labuan juga. Sekiranya keadaan di sana tidak mengizinkan dan keadaan di Sarawak juga mendesak untuk saya balik, makanya saya akan balik ke Sarawak. So semoga rancangan Tuhan itu yang terjadi, bukan rancangan kami. Dan saya mengucapkan syukur, terima kasih kepada pemimpin gereja karena selama ini telah memberikan saya peluang, memberikan saya tanggung jawab, amanah untuk menjadi seorang pelayan di gereja ini. Dengan kesempatan itu, kerohanian saya semakin bertumbuh. Semoga saya akan terus menjadi terang dan garam dimanapun saya berada. Juga doa untuk IPK agar terus menjangkau jiwa, agar terus menjadi terang dan garam ke seluruh umat yang haus kepada Tuhan, terutamanya di Menara Kucing. Bapapun, God bless you all. Amen. Itu tadi kesaksian saudara Gideon yang sangat memberkati kita. Sesungguhnya walaupun Gideon sudah berpindah ke Labuan, pelayanan puji dan sembah sangat akan merindukan dia, dan beliau telah memberi komitmen bahwa beliau masih dapat melayani walaupun berada di Labuan. Itu kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk komitmen saudara Gideon yang tidak pernah berkurangan dalam pelayanan di gereja. Dan justru itu pada pagi ini kita ingin berdoa untuk saudara Gideon dan terus tutup kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk saudara Gideon agar segala apa yang dilakukan Tuhan akan berkati dan keluarga dia juga akan diberkati. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini untuk saudara Gideon yang telah
mendapat kenaikan pangkat dan bekerja di Labuan. Kami percaya rencanamu indah pada waktunya. Dan kami berdoa untuk dia agar engkau melindungi dia dan engkau menyiapkan semua rakan sejawatnya di Labuan dan juga apa juga jenis tugas yang dia akan lakukan. Kami percaya dia akan membawa sinar, dia membawa terang, dia akan menjadi garam di tempat yang baru. Kau berkati dia, berkati keluarganya, biarlah keluarganya yang akan menyusul kemudian, mereka juga akan diberkati. Mereka diberikan damai sejahtera, pelindungan kuasa-Mu yang luar biasa dengan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang melayani pada pagi ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk persekutuan yang indah di dalam kerajaan-Mu untuk IPK. Kau berkati, biarlah Engkau yang sentiasa memberikan damai sejahtera-Mu setiap kepada kami yang ada di tempat ini. Berterima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Biarlah kuasa Yesus bersama dengan kita. Apa saja yang kita lakukan pasti akan berhasil karena Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita semua. Amin, sehingga berjumpa pada minggu yang akan datang. Shalom kepada semua pastor dan pemimpin gereja IPCC dan IPK. Syukur puji Tuhan kerana kami sekeluarga telah beransur pulih. Seperti yang semua maklum, kami sekeluarga telah disahkan positif COVID-19 pada hujung bulan Ogos yang lalu. Pada mulanya kami sedikit down dan Tuhan itu baik, kasi Dia tidak berkesudahan. Kami sangat diberkati, tidak kiralah dari segi doa, sokongan emosi dan bekalan makanan yang tidak putuslah dari rakan-rakan dan juga pemimpin gereja. So kami bersyukur pada Tuhan sebab ya dalam ketidaktentuan kami mengalami masalah ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Terima kasih sekali lagi kepada doa para pemimpin atas keluarga kami. Satu hal yang kami belajar di sini adalah kami sebagai ibu bapa, walaupun dalam keadaan seperti ini, kami harus berpikiran positif. Kami harus mempositifkan diri kami, karena kami percaya bahwa kalau ibu bapa itu sendiri yang down, yang kalah dari segi emosi, sudah pasti anak-anak kita juga akan terjejas. Makanya kami penekankan bahwa chill, relax, enjoy, dan anak-anak kita pun sama. Kami juga ingin pemimpin gereja terus berdoa untuk kami lah. Ya. And then perjalanan suami saya yang akan ke Labuan. Semoga Tuhan terus menyertai dia lah. Ya, betul. God Bless bless you you all. Thank you. Thank you. Nah, itu dia.